Yang kedua an-najasah al-mukhaffafa. Ya, yang kedua najis ringan. Najis berat, najis ringan, nanti sisanya najis sedang. Ya. Karena najis sedang ini yang paling banyak. Oleh karena itu ditaruh di belakang. Kalau kita sudah tahu najis berat, sudah tahu najis ringan, sudah tahu semuanya dah. Karena sisanya najis sedang. Ya. Dengan mengetahui najis berat, najis ringan, maka dengan itu kita mengetahui najis sedang. Karena najis sedang apa? Sisanya. Najis berat gampang apa? Anjing, babi dan keturunan. Najis ringan apa? Ini khusus ya, air kencing bayi, khusus air kencing bayi. Ini najis ringan. Kenapa disebut ringan? Karena di dalam syariat hukumnya ringan. Cara pembersihan itu tidak susah. Cara pembersihannya gampang sekali. Karena gampang, mudah, ringan, najisnya disebut ringan. Tapi air kencing anak ini ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi sehingga dikatakan najis ringan. Kalau tidak terpenuhi, tidak masuk najis ringan, nanti dia ke najis sedang. Ya, pindah ke najis sedang dia kalau tidak terpenuhi. Jadi harus terpenuhi syaratnya. Syaratnya ada 4. Yang pertama ayakuna baulan. Yang pertama air kencing, air seni. Berarti kalau tinja air besar tidak masuk. Khusus air seni. Jelas ya? Yang kedua min sobi, ya, yang kedua dari bayi laki-laki, khusus laki-laki. Kalau bayi perempuan masuk. Air kencing bayi perempuan tidak masuk. Ini najis apa? Sedang. Berat khusus babi anjing saja ya. Pindah dia ke najis sedang. Najis sedang nanti paling banyak tuh najis sedang sudah. Dan najis sedang itu termasuk gampang juga ya, tidak terlalu sulit, sedang dia. Tapi ini lebih gampang lagi nih caranya. Yang ketiga syaratnya belum sampai 2 tahun ya, la yablugh sabi haulain ya, haulain maksudnya sanadain. Anak laki-laki ini, bayi laki-laki ini belum genap 2 tahun. Ngitungnya dengan apa? Kalender Hijriyah, bukan Masehi. Jadi penting kita kalau punya anak itu ketika lahir catat ya, di mana, mungkin di belakang akte kelahirannya lah, bisa kita tulis kan, tidak apa-apa itu tulis apa? Hijriyahnya, harinya, tanggalnya, tahunnya. Ini penting ya, karena hukum-hukum fikih itu rata-rata dengan apa? Dengan tanggal hijriyah ya, rata-rata dengan tanggal hijriyah. Seperti masalah najis mukhaffafa ini. Nah, ini syarat yang ketiga ya. Berarti kalau anaknya sudah genap 2 tahun, apalagi 2,5 tahun, apalagi 3 tahun, maka air kencingnya jadi najis sedang ya. Yang terakhir ya, alla yut'am ghairal laban litaghadhi. Ya, belum makan apa-apa selain apa? Air susu. Ya, untuk pertumbuhannya dia hanya mengkonsumsi air susu. Jadi tidak diberi macam-macam. Kalau ditahnik ya, itu tidak masalah. Kalau dikasih obat tidak masalah ya. Ini sudah dikasih makan, itu bukan dikasih makan, tuh ditahnik saja. Kan baru lahir kan ditahnik.
Pakai apa? Kadang dikasih madu, kadang dikasih apa? Kurma. Ini tidak masalah, ya. Atau mungkin dia sakit dikasih obat apa misalnya, tidak masalah. Karena itu untuk pengobatan. Yang kita bahas ini untuk pertumbuhannya, makanannya. Kalau sudah dikasih bubur, meskipun belum 2 tahun, setahun setengah, bubur sudah makanannya, ya. Atau apa, biskuit ke apa ke, ini tidak bisa, ya. Kalau susu bagaimana? Susu ada, ya, sayanya itu memang murni susu, ya. Ini tidak harus susu ibu, susu sapi boleh, ya, asalkan memang murni. Kalau ada campuran-campuran lainnya untuk pertumbuhan badannya, ini tidak masuk kategori. Berarti najisnya sudah najis sedang. Kalau kita ragu, was-was, ya bingung, ini apa, ringan kah, sedang kah, ambil hati-hati, siram aja sudah, ya, anggap seperti najis sedang. Khusus yang pakai susu formula itu kan kita tahu campurannya, tapi kita dikasih tahu campurannya di situ. Kalau campurannya cuma sekedar kayak cuma vitamin atau apa pengobatan saja, itu masih boleh. Tapi kalau untuk ya, untuk makanan pokoknya ada campur selain susu di situ, ini jelas tidak bisa. Ya, nanti dilihat saja kandungan daripada susu bubuk, ya kan. Apalagi dikasih makan pisang, ya. Saya punya paman, kakaknya Abi itu ada namanya Abdul, dikasih pisang, ada keluarga yang ngasih pisang, nyangkut meninggal, ya, meninggal. Abdullah namanya, 4 hari masih makan pisang. Nyangkut, meninggal. Orang lama bingung, kenapa? Bingung orang-orang dulu, tidak paham bagaimana melakukan penanganan awal, ya. Itu biasanya harus dipukul-pukul, ya, belakangnya, ya, sampai keluar itu tersedak. Jelas, ya. Nah, ini kalau syaratnya terpenuhi, maka dia najis ringan. Kalau tidak terpenuhi, pindah ke najis sedang, bukan ke najis berat. Nah, ada najis berat khusus babi dan anjing. Nah, ini bagaimana cara pembersihan? Ringan saja. Tadhuru birashil ma' 'alaiha ma'al ghalabah wa izalati 'ainiha wa awsafiha. Ini caranya, gampang sekali, ya. Yang pertama kita lakukan penghilangan bedah dulu. Ini yang pertama. Jadi kalau basah kita peras dulu, berarti, ya. Jangan langsung dipercikan. Jadi kita peras dulu sampai betul-betul hilang bendanya. Setelah hilang bendanya, maka kita melakukan tathur birrasyil ma'alaiha ma'al ghalaba. Kita melakukan pemercikan. Kita percikan air yang suci mensucikan merata ma'al ghalaba. Ma'al ghalaba artinya area yang ternajisi itu semuanya kena percikan, semuanya tanpa terkecuali. Misalnya segini, ya, yang kena najis itu kita percikin semuanya, harus kena semuanya, tidak boleh tidak. Nah, meskipun tidak ada air yang mengalir, meskipun menetes, tidak apa-apa, ya. Harus kita menyiramnya itu tidak ada kewajiban, cukup dengan
dipercikan saja, merata semuanya kena basah, selesai. Tapi itu setelah apa? Menghilangkan bendanya, peras dulu, atau tunggu kering bisa juga, baru kita percikan, selesai. Kena semuanya, selesai. Dan air seni bayi ini enggak bau ya, enggak kayak kita ini dia. Jadi mungkin ada yang bertanya itu gimana itu, enggak ada yang itu bau, enggak bau. Dia enggak bau, ada lebihan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala air seni laki-laki ini. Jelas ya? Tapi tadi kalau kita ragu ya, was-was, mending kita siram saja, selesai urusan. Nah, mafhum ya, cukup mungkin.